Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Bayaki, NIM 22041014, kelas 2E. Saya akan menjelaskan penerapan SPL dalam jaringan. Saya akan mempresentasikan aplikasi SPL dalam jaringan listrik. Pendahuluan. Informasi dalam bidang sains dan matematika sering ditampilkan dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom yang berbentuk jajar 4 persegi panjang, yaitu disebut matriks. Matriks seringkali merupakan tabel-tabel data numerik yang diperoleh melalui pengamat fisik, tetapi dapat juga muncul dalam berbagai macam konteks matematis. Charles 1993 49 mendefinisikan metrik adalah suatu bilangan yang berbentuk persegi panjang. Cara yang biasa digunakan untuk menuliskan sebuah metrik dengan baris dan kolom. Dan salah satu cara aplikasi penggunaan metrik untuk mempersingkat sistem persamaan linear. Cara seperti ini disebut metrik diperbesar oleh Rores pada tahun 2004.225. Aplikasi matriks yang disusun dalam bentuk metrik diberdasarkan banyak mengalami penyelesaian sistem persamaan linear. Penyelesaian tersebut meliputi aturan Cramer, eliminasi Gauss, inversi metrik. Dalam menggunakan metode-metode tersebut digunakan berbagai sifat-sifat operasi matriks. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan kajian beberapa sumber informasi berupa jurnal atau buku informasi yang berada di blog-blog di internet. Adapun buku yang dikaji yaitu buku metrik persamaan linear dan program linear dengan menulisnya DR. Ruminta lalu mengaji beberapa blog yang alamat webnya tercantum pada daftar pustaka. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara atau implementasi dari bidang matematika ke bidang lainnya, khususnya dalam penerapan sistem persamaan linear terhadap elektronika. Hasil dan pembahasan. Pengertian sistem persamaan linear. Definisi pertama linear secara umum sebuah persamaan linear dalam n variabel x1, x2 sampai xn dapat dinyatakan dalam bentuk a1 x1 ditambah a2 x2 ditambah sampai dengan a n sampai dengan xn sama dengan b. Dengan A1, A2, sampai AN dan B adalah konstanta real. Variabel-variabel dalam suatu persamaan linear kadang disebut variabel bebas. Definisi sistem persamaan linear atau disingkat SPL, himpunan berhingga dari persamaan linear dalam n variabel x1, x2 sampai dengan xn dinamakan sistem persamaan linear atau sistem linear. Bentuk umum sistem persamaan linear disingkat SPL yang terdiri dari M bersama dengan n variabel x1, x2 sampai xn dapat ditulis sebagai berikut. Penyelesaian sistem persamaan linear sederetan angka S1, S2 sampai xn disebut suatu penyelesaian sistem persamaan linear jika x1 sama dengan S1, x2 sama dengan x2 sampai dengan xn sama dengan sn. Merupakan penyelesaian dari setiap persamaan dalam sistem penyelesaian banyaknya dan tidak mempunyai penyelesaian tak konsisten. Ada dua sistem persamaan linear yaitu 1. Sistem persamaan linear homogen. Bentuk umum sistem persamaan linear homogen dengan M bersamaan dan N variabel dapat ditulis sebagai berikut. Sistem persamaan linear homogen merupakan SPL konsisten karena paling tidak memiliki penyelesaian x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, sampai xn sama dengan 0. Jadi solusi ini disebut solusi trivial atau unique. Sedangkan jika ada solusi lain maka dinamakan solusi tak trivial atau infinite.
2. Sistem bersama linear non-homogen. Sistem bersama linear non-homogen adalah sejumlah persamaan linear di mana sisi sebelah kanan dari persamaan tersebut adalah tidak sama dengan 0. B sama dengan 0 dapat dinotasikan sebagai berikut. Solusi bersama linear non-homogen. Jika rank A sama dengan n jumlah bilangannya tidak diketahui dan det I sama dengan 0, maka penyelesaian persamaan adalah trivial unique. Jika rank A kurang dari n sama dengan jumlah bilangannya tidak diketahui, penyelesaian persamaan adalah non-trivial atau infinite. Hukum Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff, yaitu 1. Kirchhoff atau KCL atau yang nama panjangnya Kirchhoff's Current Law, dan hukum 2. Kirchhoff atau KVL, Kirchhoff Volckett Law. Hukum Kirchhoff 1 menyelesaikan jumlah aljabar kuat arus yang menunjukkan suatu titik cabang. Rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar atau meninggalkan titik cabang tersebut. Pada gambar 41.1, arus I1 sama dengan I2 dan I3 menunjukkan titik cabang A, sedangkan arus I4 dan I4 meninggalkan titik cabang A, maka pada titik cabang A tersebut berlaku persamaan. Menuju titik cabang sama dengan I meninggalkan titik cabang I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I4. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan jumlah aljabar penurunan tegangan voltage drop pada rangkaian tertutup atau loop. Menurut arah yang ditentukan, jumlah aljabar kenaikan tegangan voltage rise-nya atau pada gambar 4.2 arah pembacaan mengikuti arah jarum jam seperti yang ditunjukkan pernah melingkar, jadi mengikuti arah A, B, C, D, E, F, A. Pada baterai, arah pembacaan dari A ke B atau dari min ke plus, sehingga dari A ke B terjadi voltage rise sebesar E1. Sebaliknya dari D ke E terjadi voltage drop sebesar E2. Pada resistor R1, arah pembaca dari B ke C dan arus mengalir ke B ke C juga. Karena arus mengalir dari tegangan tinggi ke rendah, maka tegangan B lebih besar dan tegangan C, sehingga dari B ke C terjadi voltage drop sebesar IRI. Dengan penalaran yang sama, maka dari C ke D ke F ke A berturut-turut terjadi voltage drop sebesar IR2, IR4 dan IR3. Maka pada loop berlaku persamaan IR1 ditambah IR2 ditambah E2 ditambah IR4 ditambah IR3 sama dengan E1. IR1 ditambah R1 ditambah R1 ditambah R1 sama dengan E1 dikurangi E2. Pada waktu menggunakan hukum tersebut, jika dari perhitungan diperoleh harga arus bertanda aljabar, maka arus yang benar adalah berlawanan dengan arah yang telah ditentukan secara sembarangan pada langkah awal. Penerapannya, jika dalam sebuah rangkaian kerja elektronik seperti gambar di bawah ini, carilah tegangan dan arus listrik pada tiap-tiap resistor untuk rangka berikut ini. Penyelesaian dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, tentukan 4 buah loop sembarangan seperti pada gambar berikut ini. Berdasarkan hukum Kirchhoff didapat 4 persamaan, yaitu loop 1 didapat 4I1 ditambah 2I1 ditambah 4I1 dikurangi I2 ditambah 10 sama dengan 0. Jadi 10I1 dikurangi 4 I2 sama dengan min 10. Loop didapat 2I2 ditambah 4I2 ditambah 2I2 dikurangi min 3 ditambah 4I2 min I1 sama dengan 0. Jadi 12I2 min
dikurangi 2I3 dikurangi 4I1 sama dengan 0. Lop didapat 4I3 ditambah 2I3 ditambah 4 kurung buka I3 dikurangi I4 kurung tutup ditambah 2 kurung buka I3 min I2 kurung tutup sama dengan 0. Jadi 12I3 dikurangi 4I4 dikurangi 2I2 sama dengan 0. Log 4 didapat 2I4 ditambah 4I4 dikurangi 10 ditambah 4 kurung buka I4 dikurangi I3 kurung tutup sama dengan 0. Jadi 10I4 dikurangi 4I3 sama dengan 0. Kemudian bahwa menjadi sistem persamaan linear dari 4 persamaannya diperoleh hukum King-Roof sebagai berikut. 10I1 dikurangi 4I2 ditambah 0I3 ditambah 0I4 sama dengan min 10. Min 4I1 dikurangi 12I2 dikurangi 2I3 ditambah 0I4 sama dengan 0. Sedangkan OI1 dikurangi 2I2 ditambah 12I3 sama dikurangi 4I4 sama dengan 0. Sedangkan 0I1 ditambah 0I2 dikurangi 4I3 ditambah 10I4 sama dengan 10. Lalu dari aspek tersebut berubah ke dalam bentuk metrik diperoleh. Dengan menggunakan konsep SPL dan metrik, kita mendapatkan I1 dan I2, I3, I4. Banyak cara untuk penyelesaian SPL dan metrik tersebut, salah satunya dengan menggunakan metode Cramer. Sehingga diperoleh I1 sama dengan min 11.760 sama dengan 10.416 sama dengan min 1129 sama dengan I13. Tanda min menyelesaikan arus I1 terbalik. Terlihat bahwa I1 dan I4 dan I2 sama dengan I3 karena rangkaian simetris sehingga menganalisis arus dalam rangkaian listrik dengan menggunakan hukum King-Roof 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari titik H ke F mengalir arus I yaitu 1,13 ampere. Dari titik D E F mengalir arus I4 yaitu 1,13 ampere. Dari titik B A H mengalir arus I2 yaitu 3,32 ampere. Dan dari titik B C D mengalir arus I3 yaitu 0,32 ampere. Bila keempat arus ini digambarkan ke dalam rangkaian didapat, maka tekanan tiap resistor dapat dihitung. VAB sama dengan VBC sama dengan 0,32 ampere dikali 4 ohm sama dengan 1,28 volt. Sedangkan VAH sama dengan VGD sama dengan 0,32 ampere dikali 2 ohm sama dengan 0,64 volt. Sedangkan VB1 sama dengan 0,64 ampere dikali 2 ohm sama dengan 1,28 volt. Sedangkan VH1 sama dengan VID sama dengan 0,81 ampere dikali 4 ohm sama dengan 3,24 volt. Sedangkan VHG sama dengan VDE sama dengan 1,13 ampere dikali 2 ohm sama dengan 2,26 volt. Sedangkan VGF dan VFE sama dengan 0,13 ampere dikali 4 ohm sama dengan 4,52 volt. Kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa menggunakan konsep sistem persamaan linear yang dihubungkan dengan konsep metrik merupakan cara untuk memudahkan dalam menentukan tegangan dan arus listrik di dalam elektronika dengan penyajian yang lebih sederhana, serta banyak cara untuk menentukan. Dengan banyakkan cara ini dapat mempermudah dalam mencari karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan beberapa saran, yaitu satu, menyajikan sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, menggunakan beberapa metode dalam mencari solusi tersebut yang sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Barangkali ada kata yang salah, mau dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.